Oke guys, sekarang saya mau jawab apa yang menjadi pertanyaan dari sahabat-sahabat DJ Songwires, sahabat-sahabat kita semua ya, para fans Aminiki. Jadi gini, ketika berkas sudah P21, oke, berarti kewenangan ini adalah sudah bukan kewenangan polisi lagi yang melakukan penahanan terhadap Nikita Mirzani, sudah beralih kepada kejaksaan. Artinya bukti-bukti ya, unsur-unsur yang diajukan oleh pihak kepolisian kepada kejaksaan dengan melanjutkan SPDP, ya kan? Namanya ada SPDP. SPDP itu artinya boleh dilanjutkan proses penyidikannya gitu. Jadi yang melakukan proses penyidikan selanjutnya adalah kejaksaan. Surat pemberitahuan dimulainya proses penyidikan, itu namanya SPDP. Nah sekarang posisi sudah P21. Kalau sudah P21 berarti sudah masuk tahap 2. Tahap 2 itu berarti tahanan dan barang bukti harus diserahkan oleh kepolisian kepada kejaksaan. Nah seperti yang kemarin tuh hari apa? Hari Rabu ya bro? Rabu. Nah hari Rabu berarti kan sudah diserahkan tuh barang bukti, ya kan, yang uang 3M tadi sama apa mobil, dan tahanannya sudah diserahkan kepada kejaksaan. Dan pada saat penyerahan tersangka dan barang bukti, artinya kewenangan ini sudah penuh di tangan kejaksaan berdasarkan pasal 25 Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Nah terus apakah masih ada kans Aminiki bebas, Bang? Oh ada. Terdakwa bisa dibebaskan oleh majelis hakim atau oleh hakim sebagai wakil Tuhan, ya kan, dengan dua skema. Skema pertama ada yang disebut dengan putusan bebas atau free spark, putusan bebas. Apa sih putusan bebas itu? Oke ya, nanti kita jelasin ya. Yang kedua ada skema putusan lepas gitu. Kalau putusan lepas itu atau bahasa kerennya onslah. Nah sekarang saya mau kupas satu-satu. Apa sih putusan bebas? Putusan bebas itu jika Nikita Mirzani sudah diproses dalam persidangan, kemudian jaksa penuntut umum juga sudah menyampaikan dakwaan di depan muka persidangan sesuai dengan pasal yang disangkakan, misalkan yang tadi pasal berapa? 368, 369. Oke. 368, 369, Undang-Undang ITE, pasal 27, pasal 45, kemudian pasal 3, Undang-Undang TPPU. Artinya pasal berlapis nih, ya kan? Nah, jika dalam proses pemeriksaan di persidangan, baik itu dilihat dari bukti-bukti, petunjuk, surat, saksi, ahli, ternyata tidak ada yang menunjukkan ya bahwa Nikita Mirzani terbukti melakukan perbuatan pidana tersebut atau pasal yang disangkakan sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum, maka hakim berkeyakinan setelah dia melihat proses persidangan dari A sampai Z, ternyata tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka itu disebut dengan putusan bebas. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan ternyata tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Nikita Mirzani bisa dibebaskan oleh hakim. Nah disinilah peran lawyernya NM sangat penting, karena dia harus mampu untuk melakukan bantahan-bantahan atau eksepsi dalam bahasa hukumnya, eksepsi terhadap dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Jika bisa dibantah, ditolak, dan hakim melihat dalam proses persidangan faktanya, maka dia akan dibebaskan dengan putusan bebas. Jadi sekali lagi, putusan bebas adalah jika pasal yang disangkakan dalam dakwaan itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dia akan diputus bebas. Yang kedua adalah, skema yang kedua adalah putusan lepas. Putusan lepas itu terbukti perbuatannya ada, Nikita Mirzani terima uang, misalkan ya, tetapi itu bukan merupakan satu tindak pidana, tetapi misalkan
itu adalah perbuatan wan prestasi atau perdata. Karena apa? Karena historinya bahwa itu adalah satu perbuatan yang telah disepakati secara suka sama suka. Seperti yang saya jelaskan di muka terkait masalah pasal 1320 Kitab Undang Hukum Perdata. Syarat berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian ada 4. Adanya para pihak, Nikita Mirzani dan RG, Reza Gladys. Yang kedua, cakap secara hukum. Yang ketiga adalah ada objeknya tentang skincare. Yang keempat adalah ada klausul yang halal, bukan hasil pencurian. Nah, ketika 4 unsur di dalam perjanjian ini masuk, maka sah itu adalah berkaitan dengan keperdataan, bukan pidana. Nah, maka hakim di situ setelah dia melihat proses persidangannya, bukti-buktinya, petunjuknya, ahlinya, maka dia akan mengatakan bahwa perbuatannya uang memang diterima oleh Nikita Mirzani, tapi itu bukan merupakan tindak pidana, tetapi perbuatan yang suka sama suka, gitu. Nah, itu akan diputus lepas, namanya onslah, gitu guys. Jadi ya sekali lagi bahwa putusan bebas itu ada 2. Yang pertama memang disebut dengan putusan bebas atau free spark. Yang kedua adalah putusan lepas atau onslah. Oke guys, kira-kira mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Terkait masalah pasal pemerasannya ada, hanya dirubah aja 368 menjadi 369, lebih spesifik. Kalau 368 pemerasannya masih bersifat umum, 369 udah lebih spesifik yang berkaitan dengan jadi pemerasannya itu komunikasinya melalui media sosial, ya kan? Yang berupa ancaman. Kalau kamu nggak ngasih uang, saya buka nih aibnya, gitu-gitulah. Nah, itu masuknya pasal 369. Kalau undang-undang ITE karena disampaikannya minta uang itu ceritanya melalui media sosial, makanya pasal 277 B ayat 2 ya. Gitu. Nah, itu guys. Oke. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Tetap kalian harus semangat. Gimana bro? Pesannya bro? Kita support terus, kita juga nggak diem kalau kita analisis, dan ya kita juga atensi. Pokoknya bantu viralin, jangan takut buat speak up, jangan mau dibungkam. Semangat terus buat TNI pasti bebas. Amin. Thank you so much. Keep calm and call your lawyers. Oke, demikian penjelasan dari Mr. DJ Samayas guys. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, saya mau coba menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat netizen, fans-fansnya Aminiki. Jadi gimana Bang DJ? Ini kan sudah ke-21 dan kewenangannya sekarang sudah pindah ke kejaksaan. Gimana Bang DJ?